Di antara mata pelajaran yang hari ini sering kita lupakan sejarah. Padahal kalau kita bicara tentang masa kemasan Islam dulu, ada 3 mata pelajaran yang khususnya di era pemerintahan Bani Umayyah, Abbasiyah dan seterusnya yang diberikan terus kepada anak sejak kecil. Pertama adalah bahasa. Ya, apalagi di bahasa Bani Umayyah, bahasa Arab itu betul-betul dimaksimalkan menjadi bahasa persatuan ya. Kemudian yang kedua adalah al-jografiyah, yang geografi, mengenal wilayah, mengenal tempat. Yang ketiga adalah sejarah. Nah, ini 3 mata pelajaran yang hari ini mungkin di kita agak tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Apalagi kalau kita bicara tentang sejarah keemasan. Jadi dengan mempelajari sejarah keemasan umat itu akan mengembalikan semangat kita untuk kembali ke masa keemasan itu ya. Dan sebaliknya dengan memutus rantai mata sejarah itulah cara mematikan semangat umat untuk bangkit menegakkan peradaban. Kupas lewat obrolan santai. Bismillah, jumpa lagi di Close Kupas lewat obrolan santai bersama Ustadz kita, Ustadz Happy Andi Bastoni. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz ya. Alhamdulillah. Satu kebahagiaan nih bisa ngobrol langsung dengan Ustadz Happy yang memang bisa dibilang pakar atau gimana Ustadz? Pakar sejarah gitu. Penggemar. Saya lebih cenderung kalau ditanya itu penggemar suka sejarah ya. Kalau pakar terlalu tinggi lah. suka aja. Suka sejarah. Ya. Cuman beliau suka sejarah, saya juga suka sejarah, cuman levelnya beda. Gitu ya. Jadi bedanya penyuka sejarah dengan profesor itu, kalau profesor itu dia depan botaknya. Kalau penyuka sejarah itu belakang. Nah, dia berpikir masa lalu terus. Nah, ngomong-ngomong soal sejarah nih, kenapa sih kita tuh perlu mengetahui sejarah? Seberapa pentingnya gitu? Karena kan banyak orang kayak gini, ngapain gitu, sejarah itu kan masa lalu, ngapain diungkit gitu, ngapain diinget-inget, ngapain diulas lagi gitu. Karena Anda pernah dengar gitu ya bahwa ada orang yang bilang gini, bahwa sejarah itu akan berulang. Gitu. Misalnya kayak contoh lah di Mesir gitu kan, dari dulu tuh ada zaman Firaun gitu ya. Bahkan sampai sekarang pun juga ya bisa dibilang kekuasaannya mirip-mirip juga gitu kan. Kayak yang satu ini pemimpin berapa periode gitu, bahkan kan nggak ada yang bergantian gitu. Nah, gimana Ustaz? Pertama saya ingin sampaikan di antara mata pelajaran yang hari ini sering kita lupakan sejarah. Padahal kalau kita bicara tentang masa kemasan Islam dulu, ada 3 mata pelajaran yang khususnya di era pemerintahan Bani Umayyah, Abbasiyah dan seterusnya yang diberikan terus kepada anak sejak kecil. Pertama adalah bahasa. Ya, apalagi di bahasa Bani Umayyah, bahasa Arab itu betul-betul dimaksimalkan menjadi bahasa persatuan ya. Kemudian yang kedua adalah al-jografiyah, yang geografi, mengenal wilayah, mengenal tempat. Yang ketiga adalah sejarah. Nah, ini 3 mata pelajaran yang hari ini mungkin di kita agak tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Bicara tentang bahasa, coba kita belajar bahasa Inggris itu dari TK. Betul. SD ada nggak pelajaran bahasa Inggris? Ada. SMP ada lagi, SMA ada lagi, kuliah ada lagi. Lulus kuliah bisa bahasa Inggris nggak bisa? Ini kan masalah gitu ya. Jadi nggak bener nih bahasa kita belajarnya seperti apa sih enggak? Betul. Geografi juga yang mahasiswa atau siswa yang suka pelajaran geografi itu nggak dianggap cerdas. Betul. Nggak dianggap cerdas. Beda dengan IPA, matematika gitu kan? Hanya satu bidang itu aja. Jadi bukan lambang kecerdasan kalau anak itu ngerti tentang tempat-tempat ya. Padahal kalau kita bicara tentang kepemimpinan, salah satu aspek yang geografi. Umar itu pernah memecat Ammar bin Yasir itu dipecat ya, karena dilaporkan bahwa Ammar itu nggak ngerti lokasi-lokasi yang ada di Kufah, wilayah yang dipimpin. Bayangin dipecat gara-gara nggak lulus mata pelajaran geografi. Artinya luar biasa gitu kan. Demikian juga dengan sejarah. Sekarang kita masuk sejarah. Sejarah juga hari ini tidak mendapatkan tempat yang baik gitu ya. Jadi nggak dianggap penting. Padahal
ungkapan mengatakan mereka yang tidak ngerti sejarahnya itu sama dengan orang yang kehilangan ayahnya. Nah, jadi apalagi kalau kita bicara tentang sejarah keemasan, jadi dengan mempelajari sejarah keemasan umat itu akan mengembalikan semangat kita untuk kembali ke masa keemasan itu, ya. Dan sebaliknya dengan dengan cara memutus rantai mata sejarah, itulah cara mematikan semangat umat untuk bangkit menegakkan peradaban. Dan itu by design. Jadi umat Islam itu ingin di-cut dari sejarahnya, dihilangkan dari keemasan Abbasiyah, dihilangkan dari keemasan Umayyah, dihilangkan dari keemasan Turki, dan baik dengan cara ilmiah gitu kan, terstruktur, ataupun dengan cara yang kasar, dengan membombardir ya tempat-tempat bersejarah sehingga hilang jejak tadi. Coba Baghdad itu kan 500 tahun dia berkuasa. Abbasiyah itu 500 tahun, tapi apa yang tersisa di Baghdad hari ini? Enggak ada. Habis semua. Habis. Umayyah, Damaskus itu kan 90 tahun Bani Umayyah berkuasa. Atau apa yang kita temukan di Abbas, di mana? Di Damaskus enggak ada. Ya, mungkin yang tersisa mungkin Turki mungkin. Di mana umat Islam pernah berkuasa di situ. Nah, jadi ini penting bahwa belajar sejarah itu untuk mengembalikan semangat, gitu kan? Agar keemasan itu kembali lagi. Dan itu akan mempertebal keinginan dan semangat kita. Adapun pertanyaan, apakah sejarah itu mengulang dirinya sendiri? Nah, itulah urgensi belajar sejarah yang berikutnya, ya, agar kita belajar dari sejarah. Belajar sejarah. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah dalam Al-Qur'an, bertakwalah ya alladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat. Wal tanzur nafsum ma qaddamat, ya kan, ma qaddamat liqad. Artinya kita disuruh berpikir oleh Allah dua fase, dua masa, ya. Past tense dengan apa? Continuous future. Ya. Jadi yang lalu dan akan datang. Fi'il madhi dan fi'il mudhari kalau dalam bahasa Arab itu, ya. Ma qaddamat liqad. Walaupun tafsiran asal ayat ini kan ma qaddamat itu dunia, liqad itu artinya akhirat. Saya ingin sampaikan ini jangan sampai nanti dikritik menafsirkan ayat nggak paham menafsirkan ayat, ya, padahal kita tahu asalnya. Nah, jadi itu fungsi belajar sejarah agar kita tahu masa lalu kita dan agar kembali, sebab sejarah itu akan mengulang dirinya sendiri. Ya, dan Nabi sendiri menyebutkan dalam riwayat di zaman Nabi itu kan ada Firaun, ya, betul. Itu kan mengulang sejarah di masa Nabi Musa yang ada Firaunnya. Nah, siapa Firaun Nabi Musa? Kita tahu. Nah, Firaun Nabi Muhammad siapa? Ya, Abu Jahal. Abu Jahal itu Firaunnya yang hidup di masa Rasulullah. Betul. Bahkan kalau kita bicara Firaun, begitu jahatnya Firaun di masa Nabi Musa itu enggak seberapa dibanding dengan Firaunnya di masa Muhammad. Firaun Nabi Musa itu jahat, ngaku Tuhan, yes. Tapi lebih dari itu apa coba? Dia mungkin dia menistakan Bani Israel dan seterusnya. Tapi Abu Jahal itu luar biasa kalau kita baca sejarahnya, ya. Nabi pernah mengatakan dan mengutip firman Allah bahwa nanti di akhirat ada surga yang mengalir di bawahnya sungai, ada buah-buahan. Kata Abu Jahal enggak? Itu Muhammad itu ngomong doang katanya. Katanya ntar di akhirat. Kalau saya enggak sekarang katanya, saya bisa bikin katanya. Kan sombong luar biasa gitu kan. Sombong, ya. Kalau kata Muhammad katanya nanti di akhirat ada orang yang diazab di neraka, disetrika. Saya enggak sekarang, maka diambil budaknya, dipecut, dicambuk setrika. Sekarang. Kata dia apa? Al-jahannamu hahuna, katanya. Neraka itu sekarang, al-an, katanya kan. Berarti kalau dia ngomong kayak gitu tuh perkataan Abu Jahal. Neraka dan surga dunia kan. Jadi neraka itu bukan nanti bagi saya, tapi sekarang bisa katanya. Ya, dia menyebut dua kalimat itu, ya, hahuna di sini, al-an sekarang katanya. Neraka kan luar biasa. Begitu juga dia akan meninggal dunia, ya. Firaun pada masa Nabi Musa ketika akan meninggal dunia itu dalam riwayat cukup mengkhawatirkan malaikat Jibril, jangan-jangan dia bertaubat, karena dikit lagi tuh dia bertaubat. Jadi nyawa yang sudah tenggorokan dia hampir bertaubat. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun, dia hampir mengatakan itu. Maka ada riwayat, wallah alam ini benar atau tidak, itu malaikat nyumpel tenggorokannya supaya cepat mati. Kalau enggak keburu taubat. Dan tragedi gitu kan, hilang semua keburukan Firaun kalau dia bertaubat. Dan ini bisa menjadi pelajaran buruk bagi kita hari ini gitu, ya. Tapi akhirnya meninggal juga. Artinya jelang meninggalnya dia sempat pengen bertaubat. Apa kabar dengan Firaunnya di masa Rasulullah?
Ya, dikisahkan dalam perang Badar, dalam perang Badar itu karena dia memimpin perang Badar itu ya. Ada kisah lucu ya. Jadi dia berperang lalu kemudian ada 2 anak kecil. Madinah, 2 anak kecil. Mu'adz dan Mu'awwad dan Mu'afra namanya ya, kalau nggak salah. Dia mendatangi Abdurrahman bin Auf. Kata dia, "Om," katanya. Abu Jahal tuh yang mana sih katanya? Al-Ansar. Waktu itu kan nggak seperti sekarang ya. Sekarang viral fotonya udah di mana-mana. Aja udah dapat. Ini enggak, dia nggak tahu. Dia udah kejahatan Abu Jahal tuh udah viral, tapi orang yang mana dia nggak tahu. Ya. Om ya, mana Abu Jahal? Kata Abdurrahman, itu orangnya katanya. Diburu 2 anak kecil ini ketemu dan dikeroyok gitu kan. Nah sampai akhirnya dia terjungkal gitu kan dan Abu Jahal. Dikeroyok 2 anak kecil ya. Dia terjungkal ya hampir mati, datang Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud nginjakkan kakinya itu ke dadanya Abu Jahal, diinjak begini. Kata Abu Jahal, "Ya Ruwai'il Ghanam," katanya. Ruwai'il Ghanam ini ejekan untuk Abdullah bin Mas'ud. Ini kan si penggembala kecil maksudnya gitu kan. Diejek Ruwai'il Ghanam. Liman da'iratul yawm, siapa yang menang hari ini? Kata Abdullah bin Mas'ud, Allah dan Rasulnya. Kalau begitu kata Abu Jahal, dia bukan taubat dia, bukan. Tapi katanya, buruan penggal leher saya. Ya, hantarkan kepala saya kepada Muhammad dan katakan ini musuhnya. Luar biasa, udah mau mati masih sombong juga. Jadi sejarah berulang. Ketika terjadi Fathu Makkah, ya, itu berulang lagi sejarah. Jadi Rasulullah berhasil menaklukkan Makkah, 2000 orang bersimpu di hadapan beliau. Kita tahu ceritanya. Dan Nabi berkata kepada mereka, "Ya ma'asyar nas, wa ya ma'asyar Quraisy, orang-orang manusia," kata Rasulullah, "hai Quraisy, ma tazunnuna inni fa'ilun bikum." Jadi Nabi bersabda kepada 2000 orang yang telah mengusir beliau, memakinya, mengejeknya dulu orang-orang ini. Nah, kata Nabi, "Ma tazunnuna inni fa'ilun bikum." Bahasa Betawinya enaknya, "Lu pada ini gua apain?" Ya, kan ente dulu yang ngusir saya kan, ngeludahin saya. Sekarang enaknya diapain? Orang-orang yang Iya, apa nih ya? nolak dulu. Betul. "Ma tazunnuna inni fa'ilun bikum." Ya, menurut kalian apa yang mesti saya lakukan? Kata mereka, "Ya Muhammad, anta akhun karim." Wahai Muhammad, Anda saudara kami. Wa ibnu akhin karim, putra saudara kami. Dipuji Rasulullah. Begitu kalau orang kalah. Enggak bisa berkutik. Menarik, kata Rasul apa? "Saya akan melakukan apa yang telah dilakukan oleh Yusuf." Kisah berulang. Kisah Yusuf berulang lagi pada peristiwa Fathu Makkah dengan pelaku yang berbeda tapi kisah yang sama. Kalau Nabi Yusuf itu saudara-saudaranya yang dulu mengusirnya, membulinya, memasukkannya ke dalam sumur. Nah, pada hari itu mereka duduk bersimpu di hadapan Yusuf. Kata Yusuf, "Enaknya kalian saya apain?" Kata mereka apa? Sama seperti Nabi tadi ya. Maka kata Rasulullah SAW, "Saya akan mengatakan apa yang dulu dikatakan oleh Yusuf," karena kisahnya sama. Apa itu? Diabadikan Allah dalam Al-Quran, "La tasriba alaikumul yawma." Hari ini tidak ada balas dendam, hari ini tidak ada caci maki, izhabu antum mutlaqa, bebas. Jadi ini bukan hanya bicara tentang sifat pemaaf Nabi, bahwa sesungguhnya ya sejarah itu berulang dari satu ke satu. Dan kita yang hidup di zaman hari ini tetap harus peduli dengan sejarah agar kita tahu mana Firaun, ya, mana Abu Jahal. Kayaknya sekarang Firaunnya lebih banyak sih. Ada ya, bahkan lebih. Hampir di tiap tempat ya. Dulu Kang Robi ya, di Mesir itu kan ada sekelompok orang yang mengusulkan agar menghilangkan pelajaran sejarah Islam, Sirah Nabawiyah di sekolah-sekolah. Saya ketika mendengar informasi ini kaget, segitu bencinya dengan Islam. Sampai mengusulkan agar menghilangkan Sirah Nabi sekolah-sekolah. Ternyata di Indonesia ada yang mengusulkan agar pelajaran agama dihilangkan. Lebih parah lagi. Kacau. Luar biasa. Parah lagi. Kita anggap wah ini parah banget orang Mesir ini gitu kan. Betul. Di Mesir itu dulu. Di Mesir dulu daerah Jamal Abdul Nasir, Sirah akan dihilangkan di sekolah-sekolah. Di kita pelajaran agama mau dihilangkan. Bukan sirahnya lagi. Bukan agamanya dihilangkan. Gitu kan? Sirahnya udah otomatis. Sudah enggak ada otomatis lagi. Jadi bentuk korun dulu di masa Nabi Musa kita temukan juga hari ini. Jadi demikianlah sejarah berulang, dan bagaimana kita mengatasinya ya begitu kita lihat sejarah ya, bagaimana Nabi melakukan para ahlu Makkah tadi itu, lalu kemudian memetakan mereka mana yang harus dilawan lebih dulu ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah kan. Nabi bisa memetakannya itu ya, mana orang yang harus dimusuhi, mana orang yang harus ditaklukkan, mana orang yang harus dimaafkan ya. Nah, dalam konteks hari ini saya kira kita juga menemukan hal yang sama. Berarti mungkin ada korelasinya Ustaz, antara hikmah mengapa
banyak surah-surah di Al-Quran menceritakan kisah kejadian masa lalu. Ya. Iya, jadi kalau kita lihat Al-Quran Al-Karim ya, saya belum meniti satu persatu, tapi sekilas saja. Perkiraan saya lebih dari 60 bahkan mungkin sampai 70% isi Al-Quran ini adalah sejarah. Kisah ya. Dari Al-Baqarah aja udah kisah. Betul. Ya kan, langsung Ali Imran, langsung surat Thaha, surat Al-Anbiya. Bahkan sebagian adalah nama-nama para nabi. Ya, nabi ada surat Yunus. Kan nggak mungkin surat Yunus namanya kalau nggak ada cerita Nabi Yunus. Betul. Surat apa lagi? Ibrahim. Surat apa lagi? Al-Kahfi. Ya, Maryam. Ya, kisah semua. Jadi Al-Quran ini bertutur dengan kisah. Ya. Tapi yang menarik, walaupun Al-Quran ini penuh dengan kisah, tapi coba amati, dia minim data. Ya, coba, begitu sempurna kisah Nabi Yusuf. Coba di Al-Quran cari tanggal berapa, bulan berapa Nabi Yusuf lahir, nggak ada. Itu kan data. 11 orang saudara Nabi Yusuf disebutkan dalam Al-Quran, iya, tapi nama-namanya siapa, nggak ada. Itu kan by data. Nabi Musa itu ceritanya berjibun banyak banget. Tapi coba cek tanggal berapa, bulan berapa Nabi Musa lahir, nggak ada. Siapa nama ibu Nabi Musa, nama ayahnya, nggak ada. Nah, jadi Al-Quran ini bicara tentang kisah, tapi sengaja tidak menyertakan data. Karena inti dari belajar sejarah bukan menghafal data. Nah, ini kelemahan kita belajar sejarah dulu. Dulu kalau kita belajar sejarah, tanggal berapakah pangeran Diponegoro ditangkap Belanda? Jadi dalam tanda kutip minim data tadi itu maksudnya adalah penting. Ada hal yang lebih substansi, ceritanya, hikmahnya, maka bukan kapan kejadiannya, tapi hikmah di balik peristiwa itu. Makanya kalau kita buka surat Yusuf, ya, saya lagi bahkan tanggal Nabi Muhammad lahir juga tidak. Jangan kan tanggal Nabi Muhammad, Kang Robi, 100.000 lebih para sahabat Nabi tidak disebutkan. Adakah yang namanya disebutkan dalam Al-Quran? Ada. Satu orang. Zaid bin Harithah doang. Sahabat. Betul. Jadi ada 100.000 lebih nama sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Enggak ada nama dalam Al-Quran. Nama loh. Abu Bakar, Ali, enggak ada. Bahkan istri Nabi pun satu pun enggak ada dalam Al-Quran. Ya, karena dianggap enggak penting. Tapi kisahnya ada. Ya. Nah, kembali ke Nabi Yusuf, saya buka surat Yusuf ayat terakhir. Jadi setelah bicara tentang Nabi Yusuf dari awal, dari kecilnya bermimpi dibuang saudaranya ke sumur, diselamatkan oleh kafilah, kemudian digoda oleh wanita, masuk penjara, terusnya ditutup oleh Allah SWT. Setelah bicara semua itu, kata Allah apa? Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh dalam kisah mereka tadi itu ibrah. Nah, ini yang penting. Ibrahnya yang penting. Jadi jangan baca sejarah tanpa mengambil ibrah. Masya Allah. Jadi itulah pentingnya kita memahami sejarah ya. Karena ada ibrah yang bisa diambil. Nah, ketika orang ini tadi mendapatkan ibrah itu, maka dia punya punya petunjuk ya untuk melakukan apa yang harusnya dilakukan hari ini dan ke depannya. Belajar dari sejarah. Betul. Jadi salah satu mungkin pentingnya kita belajar sejarah adalah tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa lalu. Betul. Dan itu banyak. Ya, misalnya misalnya kisah runtuhnya kerajaan-kerajaan atau dinasti Islam, ya. Runtuhnya dinasti Umayyah, Abbasiyah, itu kan bisa kita telah. Ya, asbab sukut. Ya. Saya kalau mengkaji sejarah peradaban itu selalu saya sampaikan dua hal itu, asbabun nuhud wa asbabus sukut. Jadi penyebab bangkitnya peradaban itu dan penyebab runtuhnya, agar kita bisa mengambil pelajaran. Jadi bagaimana cara bangkitnya sebuah peradaban itu, misalnya dari peradaban Umayyah, Abbasiyah sampai mungkin Utsmani, ya kan? Sampai bagaimana mereka bisa hancur gitu kan? Hancurnya itu gimana? Jangan diulangin. Tapi yang bangkitnya ini kita tiru, ya kan? Tapi yang hancurnya ini kita hindari gitu kan? Betul. Misalnya di antara yang paling penting, kalau bicara tentang sebab-sebab runtuh itu kan selalu ada dua. Internal dan eksternal. Internalnya pertikaian antar saudara. Itu yang harus kita hindari. Divide impera tadi itu ya. Jadi eksternalnya ya harus kita antisipasi. Betul. Dan kisah pengadu dombaan antara umat Islam ini dari dulu juga sudah ada, Ustaz ya. Dan itu teori penjajahan. Jadi teori menjajah itu adalah divide et impera. Kalau Anda pengen menguasai sebuah wilayah, adu dombalah masyarakatnya. Maka mereka akan lemah. Itu yang dilakukan oleh Yahudi ketika mereka menguasai Madinah, mengadu domba kalangan Ansar yang terdiri dari Aus dan Khazraj. Mereka terlibat dalam perang namanya perang Bu'ath. Dalam konteks Nusantara juga demikian. Belanda itu tidak mungkin bisa menguasai Makassar
Makassar. Kalau tidak mengadu domba Sultan Hasanuddin dan masyarakatnya. Ya. Belanda akan sulit menguasai sebagian wilayah Sumatera kalau tidak mengadu domba antara Imam Bonjol dan tokoh adat yang kemudian pecahlah perang Padri. Ya. Di Banten ya sulit dikuasai Belanda kecuali setelah mereka berhasil mengadu domba antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan anaknya Sultan Haji. Dengan anaknya sendiri malah. Jadi Sultan Haji itu diberikan bantuan digosok-gosok untuk melawan ayahnya dan menang, dia dapat jatah. Nah, jadi strategi ini yang kemudian harus kita waspadai gitu ya, jangan sampai ini berulang di kita. Apalagi negara Indonesia kan potensi berpecahnya besar sekali. Kita terdiri dari ribuan pulau, suku, budaya. Itu gampang disulut sedikit berantem. Apalagi sekarang permasalahan fikih jadi kayak meruncing banget. Padahal itu kan masalah yang ya udah gitu ya. Sudah ada selesai. Hukumnya, sudah selesai. Fikih itu selesai di kalangan imam mazhab. Kita pengen ikut yang mana silakan. Sudah selesai ribuan tahun yang lalu. Kenapa kita harus berdebat lagi gitu ya? Selesai debatnya ya. Tinggal kita mengamalkan. Iya betul. Masya Allah. Jadi ini pentingnya kita belajar sejarah yang memang betul-betul ya itulah ya tantangan belajar sejarah ini memang sekarang agak luar biasa tapi memang tinggal ini mungkin lebih bagi para ustadz, para guru-guru sejarah ya, para guru sejarah mungkin bagaimana mengajarkan sejarah itu dengan cara yang menarik. Jadi caranya tidak bosan gitu, nggak bosan. Caranya jangan dibebani anak-anak tadi dengan hafalan-hafalan tanggal bulan tahun, capek gitu kan. Apalagi ujian-ujiannya kayak gitu. Iya, tanggal berapa? Waduh. Mengapa misalnya? Bukan substansinya. Bukan ya, Pangeran Diponegoro. Pertanyaan itu tadi ya, kapan dia lahir gitu kan? Betul. Mengapa nggak ada pertanyaannya? Misalnya apa motivasi Pangeran Diponegoro melawan Belanda? Misalnya kan, itu kan bisa digali gitu ya. Atau bagaimana hubungan antara kerajaan Islam, kerajaan-kerajaan di Indonesia dulu di Nusantara ya dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Timur Tengah. Nah, kita kan menghayal tuh, berusaha untuk menghubungkan dan ternyata ada. Insyaallah. Ini sangat seru banget ya kalau untuk dikaji lebih dalam. Jadi pastikan terus pantau channel Close ini, channel Ustadz Happy Ane Basani di dalam program Close ini, dan insyaallah kita akan bahas lebih dalam lagi seputar sejarah dan hal-hal lainnya. Oke, sampai ketemu di Close berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.